Halo, selamat sore Indonesia. Kembali lagi bersama kita di LOM Radio L Radio Region 3.16 FM. Raising Souls for the Kingdom. Yeay, ketemu lagi sama kita nih sore hari ini. Asik. Sama Adit ya, sama Yeni. Pastinya selalu hadir pastinya. Sore-sore ini kita mau bahas tentang satu hal yang menarik pastinya. Pastinya. Tentang apa sih Mas Adi? Ini tentang yang Kalian tunggu. Kenapa kalian saling bertatapan Theo sama Adi ini? Enggak, aku emang kepalaku lurus tapi aku lihatnya ke situ. Oh bisa gitu. Enggak loh. Kita mungkin kita akan sering membahas tentang apa yang sering kita buang-buang tapi kita nggak sadar dan tidak menimbulkan polusi. Aku tahu. Apa? Duit dong. Oh, kirain mantan. Kalau mantan emang harus dibuang pada tempatnya. Waduh. Oke, lanjut. Selain mantan. Selain mantan. Manten. Aduh. Oke, selain mantan. Yang selalu saya buang-buang itu apa ya? Air. Oh, air. Ya, kita nggak sadar ya kan. Nggak sadar ya kan kita. Oke, benar. Tadi uang, air. Terus apalagi? Energi. Listrik. Oh, Listrik kita buang-buang. Oh iya benar. Enggak sih, aslinya waktu yang akan kita bahas. Oh waktu. Kok bisa waktu yang sering kita buang-buang? Kenapa tuh ya Bang ya? Iya sih, karena banyak kesempatan itu hilang karena kita nggak memanfaatkan waktu secara maksimal. Itu adalah teori dari enggak. Tapi emang bener sih. Karena mungkin akhir-akhir ini aku punya banyak kesempatan nih ya kan. Kesempatan di kampus ini kayak kenalan dengan materi-materi baru gitu kan. Pelajaran-pelajaran tapi aku nggak memanfaatkan dengan baik ya akhirnya pelajaran ini aku ketinggalan. Ketinggalan informasi ulangan apa besok gitu kan. Aku nggak dapet apa-apa jadi. Ya, secara nggak sadar kita tuh merasa membuang-buang waktu ya kan sampai di titik loh udah jam segini ya kan. Pernah ya kan. Udah jam segini ya kan. Waduh. Sampai aku pernah baca survei teman-teman. Karena kita kan sekarang lagi zamannya di zaman-zaman pandemi ya kan, pandemi COVID-19 itu kan. Ada yang WFH, kemudian ada yang sekolah online gitu kan. Itu ada survei. Jadi kalau kita nih on screen nonton ataupun main internet itu ada peningkatan kecanduan nonton internet, main internet itu ada peningkatan sebesar 19,3%. Ya kalau di logika ya misal biasanya rata-rata 4 jam gitu ya. Ini nambah 2 jam gitu ya. Lumayan ya. Iya juga sih ya, kayak misalkan aku nih ya yang kerja ya. Kerja tuh seharian pasti ya memang tools yang dipakai memang PC ya. Dan pasti ada akses internetnya. Tapi setelah pulang kerja pun, jadi kerja jam 8 atau jam 5. Setelah pulang, misalkan di atas jam 7 gitu sudah main HP terus tuh. Entah nonton Netflix, nonton TikTok. Betul. Terus habis itu lihat Instagram kayak gitu kan. Bener. Akhirnya sampai di jam waktu tidur nih jam 11 tuh. Baru berhenti main handphonenya atau buka laptopnya. Emang rasain banget sih. Memang apalagi kalau misalkan zaman sekarang kan kalau orang udah jenuh ya, entah itu jenuh bekerja, jenuh sekolah, ujung-ujungnya pasti kalau dulu main bola di luar, nggak pegang gadget lah, nggak pegang gadget ya kan. Sekarang tetap main bola sih, cuman lewat gadget gitu kan, ya, lewat HP atau apa. Ya sama sih. Sekarang dunia sekolah juga nggak terlalu jauh, apalagi aku kan juga masih dalam dunia sekolah ya. Oh masih sekolah ya? Iya masih TKB. Enggak. Udah kuliah nih. Di kuliah juga mungkin teman-teman SMP, SMA, SD pun juga udah begitu. Maksudnya dengan rata-rata teman-teman kan misal udah dari jam 7 pagi nih sampai jam berapa siang. Itu kan waktunya untuk sekolah. Apalagi online ya sekolahnya tetap online jadinya. Dan belum lagi tugas-tugasnya mau nggak mau cari di internet. Oke ya, cari-cari di internet kan pasti lama. Apalagi udah kerjain sambil nyetel YouTube gitu kan. Sambil dengerin lagu gitu. Kadang-kadang tenggelamnya malah ke YouTube-nya bukan ke tugasnya. Iya betul. Lama ini memakan waktu 4 jam lebih contohnya untuk mengerjakan tugas saja. Belum nanti main sosial media buat refreshing, capek, pegel dan lain-lain. Hiburannya ya di IG dan lain-lain gitu sih. Makanya penggunaan gadget ini menurutku semakin lama malah semakin meningkat nih. Apalagi teman-teman yang punya hobi di luar, contohnya
Oke lah, aku nggak mau pegang gadget ya kan. Aku coba sore-sore senja-senja ini kan. Indie. Ada kopi nggak di situ kira-kira? Ada pastinya. Ada matahari senja? Ketutupan Atau genteng. matahari departemen store? Enggak, matahari senja. Okay. Mau main gitar gitu kan. Udah naruh HP, lupa chordnya, cari chordnya di HP. Mau nggak mau kita semakin lama semakin ketergantungan nih. Iya betul. Jadi sebetulnya dalam waktu sehari nih ya, wasting time-nya itu banyak banget lah. Kalau misalkan kerja pun cheating time-nya juga ada gitu loh. Iya, cheating time. Ya kuliah juga ya ada. Iya. Jadi kalau misalkan pas bosen, habis itu ya udah deh dengerin musik atau nggak itu buka TikTok. Aduh, kalau misalkan teman-teman ada yang punya aplikasi TikTok nggak? Aku nggak punya dong. Nggak Oh, punya. Itu tuh bener-bener yang kalau misalkan kita lihat ya, nge-scroll itu udah nggak kerasa banget. Karena kan itu kumpulan ya, walaupun satu kali video itu cuma 30 detik misalkan ya, tapi ketika scroll tuh tiba-tiba, wah udah 2 jam aja nih scroll TikTok. Itu tuh nggak kerasa banget gitu. Dan iya sih, itu semakin kesini ya, semakin sosmed ini malah menurutku racun ya kan. Racunnya malah buang-buang waktu gitu loh maksudnya. Karena gini, kalau kita emang nggak sumpek ya kan, refreshingnya mau nggak mau kita jomblo contoh. Oh. Sorry, enggak, kalau gitu kita introvert lah ya. Oh. Oke, nggak ada temen yang ngajak keluar jalan-jalan, nggak boleh keluar, nggak ada uang, adanya wifi di rumah, pasti kan bukannya sosmed. Bayangin satu post IG ini rata-rata 1 menit 30 detik, kalau nggak gitu 30 antara 1 menit dan lebih gitu lah. Iya. Teman-teman nggak kerasa itu 1 menit atau 30 detik itu nggak kerasa. Iya betul. Nggak kerasa ini video cuma satu ngakaan, gitu. Terus scroll lagi. Iya. Coba nih 30 detik tapi di lampu merah gitu kan. Wah, lama. Iya betul. Itu loh yang semakin kesini malah racunnya adalah waktu yang terbuang sia-sia ini nggak kerasa, malah keinginan kita itu malah wah, enakan buang-buang waktu ini daripada nunggu hal yang mungkin aslinya kita tahu itu baik tapi kita nggak bisa melihatnya jangka pendek, tapi aslinya baiknya itu dalam jangka panjang. Betul. Kebanyakannya sih gitu. Tapi itu kan tadi soal ini ya, soal internet ya gitu kan. Internet. Sebagai seorang jomblo yang introvert, saya itu biasanya rebahan biasanya. Jomblo introvert ya kan. Iya. Menunggu waktu gitu. Menunggu waktu. Saya sampai akhirnya buang-buang waktu gitu. Pernah saya seperti itu. Rebahan. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa tadi kan kita udah bahas tentang buang-buang waktu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa sehari 24 jam tuh ternyata masih kurang aja? Woi. No woman. Oh, kenapa? Serius. Itu aku merasa kayak kurang gitu. Kurang. Padahal yang aku lakukan ya menghabis-habiskan. Iya. Tapi serius, aku merasa kayak 24 jam ini kurang asli. 24 jam kurang. Pertama mungkin ya kalau misalkan bekerja, aduh ini dari jam 8 sampai jam 4 mungkin gitu ya. Masih kurang ya nambah sampai jam 6 kan, gitu. Terus kemudian istirahat sedikit. Sudah jam 12 waktunya tidur ya. Besok bekerja lagi. Lah iya, kapan mau main sosmednya, kapan update dunia secara luas ini? Kapan gitu kan? Iya. Makanya kurang 24 jam. Tapi pernah berarti ya ngerasa kayak gitu ya. Pernah banget. Terus pernah nggak kalian ngerasa itu yang kayak waktu itu jadi sesuatu hal yang sangat berharga banget nih? Pernah. Apalagi waktu dikejar-kejar deadline gitu loh. The power of kepepetnya ini loh. Waduh, tahu gitu nggak gini, Dek. Wah, tahu gitu nggak usah rebahan sambil buka IG, TikTok dan lain-lain. Tahu gitu nggak usah nungguin dia gitu. Ya nggak apa-apa sih Mas, ditunggu aja Mas, nggak apa-apa. Nanti kejutan lah. Ini apa sih? Tapi berarti pernah ya? Pernah banget. Kalau misalkan aku tuh kayaknya pernah kalau misalkan ini nih, dapat undangan nikahan teman misalkan. Berarti kan kita harus ya sebagai nggak tahu ya kalau cowok-cowok ya. Cuman kalau cewek itu harus prepare nih. Wah, nanti misalkan dapat undangannya sebulan lagi nih. Berarti dalam waktu sebulan itu yang harus dipersiapkan banyak. Rambut kah, muka kah, body kah? Iya. Jadi kalau misalkan pas jahitin baju nih, ukurnya fittingnya tanggal 1. Acaranya kan nanti masih tanggal 30 misalkan. Mau nggak mau aku harus jaga ini badanku itu nggak boleh makan apalah biar nanti ketika tanggal 30 ukuran bajuku yang di tanggal 1 tuh tetap sama dan pas. Betul. Gitu. Iya, jadi aku ngerasa kayak minggu ini waktunya potong rambut biar nanti pas tanggal 30
rambutnya pas jatuhnya bagus gitu. Terus habis itu pernah juga tuh Hamin seminggu mau acara, yuk pakai masker dulu biar nanti waktu didandanin itu make upnya nggak nyerep banget gitu. Iya harusnya nyerep dong. Kalau nggak nyerep kan kenempel doang. Oh iya. Jadi rasanya nggak gitu. Jadi kayak terlalu excited dengan apa yang mau diraih waktu itu. Oke, itu yang bikin sesuatu waktu ya. Apalagi waktu ini jadi berharga. Iya bener sih, karena apalagi waktu kita dikasih tenggat waktu nih ya. Iya. Oke, selesain sampai jam segini gitu kan. Waduh. Baru nomor 1 aja udah setengah jam, kurang setengah jam lagi masih sisa 4 nomor lagi gitu kan. Ya itu yang bikin waktu itu berharga karena ada sesuatu yang dituju dan itu penting. Jadi kalau misalkan ngomongin masalah waktu itu banyak banget yang include di dalamnya ya. Benar. Jangan sampai kita menyesali waktu yang sudah berjalan. Oh iya, tapi pernah menyesali waktu yang sudah berjalan? Pernah. Sering Mas Adi, Mbak Yani? Pernah. Oh pernah? Pernah. Oh. Nggak usah juga, nggak usah apa, kan bukan kesaksian Bapak. Iya, berarti teman-teman pada intinya itu waktu itu kalau menurutku berarti penting banget ya. Harusnya penting banget. Cuman kita terkadang jadi orang yang seenaknya sendiri ya kan. Oh santai masih lama bro, santai bro. Ini masih ada waktu lah untuk santai-santai gitu kan. Padahal dongdongnya ya. Ujuk-ujuknya apa sih dong ujuk-ujuk itu apa sih? Ya. Ujungnya. Nah, ujungnya ini pada waduh, jangan sampai kita menyesal waktu udah di ujung ya kan. Karena waktu ini ya kalau semuanya waktu bekerja itu yang dinilai itu adalah waktunya. Seberapa cepat nih kita waktu bisa menyelesaikan sesuatu hal gitu kan yang menjadi kewajiban kita. Iya, berarti seberapa efektif dan efisien kita bisa memanfaatkan waktu itu tadi kan ya. Nah, sebetulnya kita mau menyeberangkan apa sih sama teman-teman sore hari ini? Banyak yang mau kita seberangkan. Ini sudah jejer nih antri-antri. Mau nyebrang ya. Nyabrang. Pernah gak sih kalian tuh menunda sesuatu hal gitu? Pernah ya. Menunda. Ya kalau misalkan kalian itu menunda sesuatu hal yang nggak kalian suka itu mungkin wajar ya. Bisa wajar, bisa enggak. Ya. Cuman gimana kalau misalkan kalian itu nunda sesuatu sampai akhirnya berimbas menghambat pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oh ya sering itu, sering. Waduh. Di dunia modern yang saat ini itu. Sering deh. Sering. Tapi bukan aku kan. Oh gitu. Mungkin Mbak Yani apa Mas Adi paling. Tapi bahaya teh. Jangan-jangan kamu ADHD deh. ADHD Jadi, apa itu ADHD? Aku pernah baca teh. Ada yang namanya ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gitu. Jadi itu kayak satu gangguan gejala, perilaku ya? Satu gejala yang nggak bisa fokus itu intinya. Nggak bisa fokus di satu hal itu ya kan. Akhirnya dia itu cenderung ya tadi menunda-nunda dan yang lain karena dia nggak bisa fokus di satu hal. Karena pernah nggak sih kalian ngerasa pas dapat sebuah kerjaan nih misalkan dapat tugas gitu, terus kalian ngerasa kayak mulai dari mana ya? Akhirnya nunda. Oh iya. Karena nggak tahu tuh mau mulainya dari mana. Kayak kita nggak punya prioritas, kan? Ya. Yang pokoknya semua setara gitu kan. Waduh tugasnya sama semua. Iya. Terus males. Ya itu kebanyakan saat ini seperti itu. Nah habis itu ngerasa tuh kayak misalkan kamu itu masih punya waktu banyak kok. Misalkan deadline-nya hari Minggu besok. Nggak apa-apa deh nanti dikerjain semakin mepet semakin baik. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah banget. Itu teman-temanku ya di kelas itu gini. Kadang-kadang kebanyakan itu sering-seringnya wis. Kok kadang-kadang kebanyakan sering-seringnya. Jadi aku itu kadang-kadang sering tak DP dulu tugasku. Jadi tak DP. Jadi tugasku dicicil. Ya, dicicil. Aku pertama nggak mau nunda kalau hari ini tuh aku nggak ngapa-ngapain itu aku nggak bisa. Aduh, teladan sekali Mas Theo ini. Ya biasa Adalah lah. kampus kayak gini. Jelas. Enggak. Tapi gini loh, soalnya karena maksudnya kalau emang tugas ini satu hari aku tunda, itu malah antrinya semakin panjang. Jadi aku nggak mau membuat antrian tugas-tugas ini semakin panjang. Jadi harusnya aku cicil minimal ya maksimal sementok-mentoknya sejelek-jeleknya aku
satu hari ini setidaknya udah bikin judul sama latar belakang lah. Gitu. Duh. Mewah ya. Padahal dapat Leo. ide judul itu Theo. dari mana Theo, gitu. kamu tuh gak pernah mendengar istilah koyok meneh genok dino ya? Iya. Kamu gak pernah pernah dengar itu, kayak Ta? gitu ya? Kamu gak pernah mendengar kayak gitu tadi? Ada. Kayak besok nggak ada hari aja. Kan? Iya, tapi besok masih ada hari, tapi besok belum tentu ada kesempatan. Aduh. Ini. Apa nggak cocok Iya, kayak gini ini loh ya ini kan? aku yakin kamu bukan ini sih, bukan mengidap ADHD sih memang. Iya, aku nggak mengidap ADHD. Tapi ADART lah. Itu anggaran dasaran anggaran rumah tangga ngapain saya? terkadang tuh kita kalau misalkan sudah tahu yang tadi yang Menunda gangguan mental tadi, itu ya tadi kan itu merasa kayaknya aku udah kena ini deh ADHD. Oh iya iya. Padahal dasarnya Anda malas aja ini. Iya betul. Jadi malah bikin pembenaran atas diri sendiri ya. Kita nggak bisa ngukur waktu, nggak bisa ngukur kemampuan kita. Akhirnya ya udah deh terbengkalai sudah. Iya, kita nggak mengenali apa itu penyebabnya, tapi akibatnya itu yang kadang-kadang kita jadikan pembenaran gitu loh. Paham kan? Jadinya kayak ADHD ini kan. Orang-orang aduh kayaknya aku ADHD deh. Oh iya. Padahal penyebabnya kan karena pertama kita males. Bisa aja menunda-nunda pekerjaan. Seharusnya yang kita kenal ini faktor-faktornya gitu loh. Nggak langsung ADHD-nya gitu loh. Iya. Nggak ADHD jadi pembenaran, ya udah deh tugasmu lewat aja, enggak gitu. Biasanya sih bukan ADHD juga sih ya. Apa? Adik kakak zone. Adik kakak Cuma Zon. sebatas adik dan kakak. Apa sih? Apa lagi? Korelasinya itu loh di mana Mas Adi? Tidak ada. Apa. Nah, kayaknya kita habis ini masih mau membahas tentang manajemen mau waktu bahas lagi manajemen sama waktu. teman-teman semuanya. Kita akan bahas tentang sebuah kisah di Alkitab kayaknya menarik ya. nih pastinya, menarik. Bukan kisahnya Theo tadi ya? Bukan. Saya merasa kisahnya Theo udah superior sekali sih memang. Saya zaman kuliah kok nggak gitu. Aduh, tapi kita akan bahas lagi setelah ini ya. Kan tetap di LHM Radio. Tentang waktu. Kita tak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Padahal waktu itu adalah hal yang paling berharga. Waktu untuk bekerja, waktu untuk belajar, dan waktu untuk membanggakan dan membahagiakan orang yang kita cinta. Sedihnya, ketika pertama kali kita hidup, sebenarnya kita memulai proses kematian. Sebagian cepat, sebagian lambat. Banyak orang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya, waktu yang sempurna itu kita yang ciptakan. Banyak orang melakukan sesuatu untuk membunuh waktu. Tapi sebenarnya, waktulah yang membunuh kita. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk berbuat sesuatu. Tapi masalah sebenarnya adalah bahwa mereka tidak punya arah. Sampai suatu hari kita terbaring di tempat tidur penuh dengan sesal, menyadari bahwa waktu itu adalah hal yang paling kita inginkan, tapi juga adalah hal yang paling buruk kita gunakan. Karena waktu yang hilang itu tidak akan mungkin pernah kita temukan. Ketika kita mati, orang menuliskan tanggal kelahiran dan tanggal kematian kita pada nisan. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah angka. Yang paling penting adalah bagaimana selama kerangka waktu itu kita bisa mempengaruhi dan menyentuh kehidupan orang lain. Bagaimana orang akan mengenang kita dan apa warisan yang kita tinggalkan. Maka sekarang pikirkanlah tentang tujuan hidupmu. Apa yang menjadi passionmu dan peluang yang kita miliki. Tuliskan apa yang menjadi alasan dari semua yang kita lakukan. Karena
Hari terpenting dalam hidup kita adalah hari di mana kita mengenal siapa diri kita dan alasan kita lahir. Lihatlah pada dirimu sendiri, karena semakin kita mengenal diri kita, semakin kita memahami apa itu hidup dan kehidupan, maka kita akan semakin menghargai waktu. Kita adalah produk dari bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki. Terakhir, tanya dirimu, berapa banyak waktu yang telah kita buang, kita sia-siakan. Masih ngomongin tentang waktu teman-teman ya kan, masih ngomongin tentang waktu. Penasaran sebenarnya ya. Ada satu hal yang menarik nih, yang kayaknya dari raut mukanya Mbak Yeni mau menyampaikan satu hal ya kan. Udah janjian tadi. Kebetulan nggak berekspresi sih. Oh nggak berekspresi. Saya nggak menghasilkan raut muka apapun. Seni rupa itu soalnya. Abstrak. Nggak gitu guyonan kita. Jangan dibawa ke sini. Okay. Nggak nyambung anak-anak nanti. Tapi pernah nggak sih kalian merasa bahwa waktu tuh kayak punya kalian sendiri gitu? Iya emang punya aku emang. Iya ya lah. kan. 1 hari 24 jam emang punya aku sendiri emang. Makanya aku yang kontrol. Oh gitu. Jelas. Tapi kita kan membahas sebuah kejadian di Alkitab. Betul. Yang membahas tentang waktu. Oke. Nah, kalian tahu Yosua nggak? Yosua. Bukan Yosua Priadia. Oh, Yosua diopok-opok. Bukan. Joshua Suherman Oh, itu. Joshua. Oke. Ya masa dia ada guyonan lagi? Gak ada, oke. Gak ada. Kalau misalkan teman-teman melihat kisah di Alkitab ya, ada kisahnya Yosua yang waktu kan memimpin bangsa Israel kan ya. Waktu itu mereka ada di kota Gibeon nih. Nah di kota Gibeon itu Yosua itu kan dikenal sebagai orang yang dipercaya kan ya. Nah waktu itu ada 5 raja orang Amori yang menyerang kota itu. Oh nggak sendiri berarti banyak ya? Iya, yang menyerang kan banyak 5 orang. Nah, di situ Yosua diminta tolong untuk melawan nih orang Amori itu tadi. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman baca kisahnya di Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, ada sebuah kejadian yang mungkin tidak pernah dipikirkan waktu itu ya. Yosua kan minta tolong sama Tuhan, dan yang diminta sama Yosua apa? Saya akan bacakan ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Berarti hitungannya harinya di pause gitu ya? Ya, dan itu kan kalau misalkan kita mau berbangga hati nih, kalau misalkan melihat kisahnya Yosua ini tadi ya, kalau misalnya kita berbangga hati bahwa wah waktu ini sehari punya aku semuanya kok, ya mau ngapa-ngapain itu terserah aku dong. Memang betul kita yang mengelola waktu dalam kehidupan kita, tapi yang punya kendali atas waktu itu kan Tuhan. Buktinya Tuhan aja bisa membuat mujizat seperti itu gitu loh. Orang mau berperang, Yosua yang seperti itu minta pertolongan sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih tuh. Waktunya diberhentikan. Sebenarnya kalau di apa ya, kita tahu kisahnya ya, kita jadi mikir kan, oh sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya sebenarnya kan. Betul, tadi kalau waktu, ngomongin tentang waktu kita yang mengelolanya ya kan. Kita punya ini kok, punya apa ya, mau ngapa-ngapain aja bisa. Terserah kita di 24 gitu ya. jam itu kita mau ngapain pun bisa ya kan. Tapi ya kita juga harus ingat ya, itu sebenarnya juga waktu Tuhan juga punya kuasa, bahkan kuasa penuh ya di waktu itu ya. Bahkan nih matahari terus berhenti. Iya betul. Matahari itu berhenti, bayangin ya. Matahari berhenti. Jadi kan kayak sebuah apa ya, kita sebenarnya nggak punya kuasa apapun ya kan. Kita nggak punya kuasa apapun tentang waktu itu ya kan.
tentang waktu itu ya kan, yang punya kuasa penuh, yang mau ini berhenti, mau jalan terus, mau lambat, mau cepet ya Tuhan yang punya kuasa di situ. Tuhan yang punya waktu ya kan. Betul. Kalau misalnya kita sebagai manusia nih ya, ya yang namanya waktu itu kan terus berjalan ya. Ya kayak kita ngobrol kayak gini, nggak mungkin kan tiba-tiba di luar kita masuk di sini masih siang, keluar lagi siang tetap gitu. Kan nggak mungkin ya. Mungkin sih kalau di sini kita seharian sampai besok siang mungkin. Cuma kan tetap apapun yang kita kerjakan kan waktu itu akan terus berjalan kan. Tapi Tuhan punya kontrol, punya kendali nih atas waktu yang dikasih sama kita. Iya, karena gini loh, jarang ya kan kita ketahui kalau ternyata, dan baru pertama kali ini ya jujur aku tahu ternyata ada loh yang menuliskan di suatu ayat itu Tuhan ini punya kisah pernah melakukan mujizat yang cukup besar banget ya kan, yaitu mengatur waktu. Kadang-kadang yang sering kita ketahui mungkin di sekolah minggu dan lain-lain itu air menjadi anggur, 5 roti 2 ikan, tapi ternyata wah keren juga ya waktu. Dan kita ini seringnya manusia ini menyepelekan banget namanya waktu gitu loh. Jam segini ya loh, jam segini ya loh. Betul, Tapi kalau emang Tuhan ngambil kuasanya pada, contohnya kayak mujizatnya pakai waktu nih yang dijadikan sebagai objek mujizatnya. Wah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Kita harus berserah lagi sama ya Tuhan, mau nggak mau. Dan waktu ini perannya sangat sentral banget dalam kita sebagai manusia, karena umur kita itu berkaitan langsung dengan namanya waktu. Dan apapun yang kita kerjakan itu, contohnya aja, waduh aku udah nyesel gitu kan, dalam tanda kutip penyesalan aja, itu mencerminkan suatu waktu. Iya betul. Suatu waktu kenapa? Karena di dalam kehidupan kita itu nggak bisa mengunduh atau mengando kehidupan kita, atau nggak bisa mengulangi. Hal itulah pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Dan kita, karena kita udah ngontrol waktu, karena kita sebagai umat Tuhan, kita diserahin nih, aku yang punya waktu, kamu yang ngatur sesuai kamu sendiri, tapi untuk kemuliaannya siapa? Kemuliaannya Tuhan. Jadi mulai dari sini nih, aku udah mulai paham kenapa kita nggak bisa nih menyia-nyiakan waktu, hanya wasting time, hanya dibuang-buang saja. Karena selama kita punya waktu ini, selama kita hidup ini, apa yang sudah kita kerjain buat Tuhan. Ya. Tapi terkadang kita juga kalau aku ya pribadi teman-teman ya, aku itu merasa kadang itu nggak bisa benar-benar gini loh, sadar ya kan, kita nggak bisa benar-benar sadar bahwa ini sebenarnya waktunya, ini waktunya Tuhan yang punya kuasa penuh. Selain waktu, nanti aku kalau sudah menghabiskan waktu ya kan, akhirnya menyesal gitu kan, ya kan. Nah, kalau aku sendiri juga gimana ya caranya ya, memang kita kalau dari kita sendiri kan kecenderungan juga sulit ya kan, kalau kita udah punya waktu tuh ibaratnya kita punya kecenderungan bahwa ini kan waktuku ya kan, aku mau ngerjain apapun ya terserah aku kan gitu. Nah pada ujung-ujungnya kalau kita mengerjakan itu semua dengan hal-hal yang nggak positif, hal yang nggak produktif, akhirnya kita akan menyesal di belakangnya ya kan. Pasti. Nah itu gimana ya caranya kita tuh selalu kalau boleh tahu ya, selalu diingatkan, ada reminder kalau memang ayo waktu ini bukan sepenuhnya kuasamu, tapi ini benar-benar kuasanya Tuhan. Tuhan mau ngapain aja itu boleh gitu loh, ya kan? Betul. Kalau menurutku ya dia, yang pertama kita harus tanamkan di mindset kita itu bahwa waktu itu anugerahnya Tuhan. Dan kalau misalkan kita sudah tahu bahwa waktu itu anugerahnya Tuhan, berarti kan kita tahu tuh waktu yang mau kita pakai itu tujuannya buat apa sih? Pastinya kan buat cari kemuliaannya Tuhan kan. Dan ya kita manusia gitu loh, kita pasti punya yang namanya rencana buat kehidupan kita. Misalkan waktu terdekat ini aku nanti hari Senin nih mau jalan-jalan misalkan ke Batos. Berarti kan yang harus aku persiapkan adalah besok misalkan besok pakai baju apa ya, besok jalannya naik apa ya. Kalau misalkan aku naik motor berarti aku berangkatnya jam berapa ya? Nah itu kan berarti harus kita persiapkan kan. Dan kalau misalnya kita sadar waktu kita buat Tuhan, waktu kita tuh anugerah dari Tuhan, berarti kan kita harus tahu nih. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak misalkan, saya sendiri tuh ngerasa gitu loh. Kalau misalkan saya nonton Netflix nih, saya nonton film.
1 jam 2 jam filmnya nggak kerasa kok. Karena sering banget nih nonton, alurnya masih enak diterusin nih. Tapi waktunya udah malam, udah waktunya tidur, waktunya berdoa nih saat teduh nih. Sudah 11:04 berarti 15 menit ya Tuhan ya, sampai setengah 12 ayo gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Nah berarti kan kita diingatkan lagi bahwa ya kalau misalkan waktu itu anugerah dari Tuhan ya berarti pakailah sebagian besar dari waktu yang kamu punya dalam 24 jam untuk kegiatannya harusnya untuk lebih banyak sama Tuhannya gitu kan. Iya, betul. Dan kalau misalkan dalam konteks ini ya kita membahas masalah waktu, berarti kan ada andil tanggung jawab kan dari masing-masing setiap kita kan. Kan masih inget gak kisah tentang talenta? Berarti kan setiap kita itu dikasih talenta. Misalkan kita dititipkan talenta sama Tuhan. Kalau kita mau pakai perumpamaan tentang talenta itu, berarti semua kan dikasih nih. Misalkan ada yang dikasih 1, dia tetap jadi 1. Ada yang dikasih 2, tambah jadi 4. Ada yang dikasih 5, tambah jadi 10. Dan kalau misalkan konteksnya di sini, kalau semuanya kita dikasih talenta, gimana caranya kita pakai talenta itu biar hasilnya itu bertambah dan balik lagi hasilnya buat kemuliaan Tuhan. Oke. Kalau misalkan ini kan berarti ya bisa kita sebutkan bahwa tanggung jawab kita, prioritas kita itu adalah untuk Tuhan. Gitu kan? Ada satu ayat yang mau saya bacakan di Efesus pasal yang kelima ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai jadi orang bodoh berarti intinya ya kan. Kalau ngomongin tentang waktu tadi, ada di perumpamaan tentang talenta. Akhirnya kan itu membawa kita pada ujungnya nanti adalah bentuk pertanggungjawaban kita ya. Iya, kan? betul. Jadi aku nangkep satu hal sih gini jadinya. Gimana caranya kita setiap harinya kita bisa sadar bahwa yang pegang kendali ini Tuhan, bukan kamu, bukan saya, bukan kalian gitu tentang waktu ini. Remindernya adalah bentuk pertanggungjawaban. Nanti kalau misalkan aku mikir gini, misalkan nih, aku menyanyiakan waktuku ya kan, dan aku tidak menghasilkan apapun. Wow, bentuk pertanggungjawaban nantinya ketika Tuhan tanya, wis bikin apa aja gitu kan, tanyai, aduh gak ada. Wah, itu kan jadi satu hal yang apa ya, kalau menurutku sih agak tanggung jawab takut ya kan, lagi ya kan gitu. Kan? Nah, kalau aku sih nangkepnya adalah remindernya untuk kita selalu tahu bahwa waktu itu bukan punya kita. Waktu itu anugerah. Adalah ya itu tadi pertanggungjawabannya tadi harus memang ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, akhirnya kan kita bisa mempertanggungjawabkan waktu itu kepada Tuhan ya kan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan sesuatu dengan baik, kita tidak mengerjakan sesuatu yang produktif, akhirnya juga nanti ujung-ujungnya juga akan dituntut pertanggungjawaban juga sama Tuhan. Sama kayak yang dapat 2 nih jadi 4 gitu kan, yang 5 jadi 10 gitu, bahkan yang 1 itu juga diminta pertanggungjawaban. Iya. Sudah jadi berapa gitu kan, sudah jadi berapa, masih 1. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Untuk memperoleh tanggung jawab itu maka kita ini harus ada yang namanya rencana untuk mempertanggungjawabkan kan. Jadi Mas Adi, Mbak Yeni bilang kan hal yang paling menjadi sorotan adalah sebuah tanggung jawab saat kita sudah diberi waktu nih sama Tuhan. Karena waktu itu anugerah kan. Untuk memberi atau menambah nilai lebih dari anugerahnya Tuhan supaya nggak sia-sia ini diperlukannya untuk mengukurnya yaitu sebuah tanggung jawab. Sedangkan untuk melakukan tanggung jawabnya yaitu kita harus bisa memplanningkan atau merencanakannya. Karena kita ini punya hikmat loh kan. Entah hikmat kebijaksanaan memilih dan lain-lain. Begitu juga talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kita harus tetap maksimalkan itu. Jadi kita harus punya planning. Apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang bisa semaksimal mungkin kita lakukan? Karena di Alkitab juga sering banget pada intinya membicarakan bagaimana seorang harus menggunakan waktunya dengan baik dan dengan bijak. Ada banyak momen berdarah-darahnya. Ada banyak momen yang kita saat udah berkomitmen ini kita harus berkorban secara maksimal. Bahkan kita harus bisa mendahulukan kepentingannya orang lain
yang pastinya untuk kemuliaannya Tuhan daripada kepentingan individu kita, keinginan hasratnya kita. Jadi untuk mendapatkan sebuah tanggung jawab ini untuk dalam mengolah waktu, ya kita harus ada berkorban selagi kita hidup dan kita harus punya ini loh planning yang tertata untuk kemuliaannya Tuhan. Tapi kalau bahas masalah rencana atau planning ya, berarti kan kita harus punya yang namanya buku paduan lah ya. Yes. Kalau misalkan kita analogikan, kalau misalkan kita beli blender nih, kita beli blender kan di situ biasanya ada buku paduannya kan ya. Buku panduan cara menggunakan blender, dicolokkan ke listrik, blendernya dipasang gitu kan. Berarti sebetulnya kita juga punya buku paduan kan? Punya dong. Ya, buku paduan kita apa? Alkitab kan. Dan di situ kan banyak firman Tuhan yang bisa kita pakai buat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya. Biar kita bisa membuat yang namanya rencana itu sesuai dengan yang namanya kehendak Tuhan. Pasti. Benar. Ya, kita sudah tahu ya tadi ya. Memang harus ada perencanaan, ya kan? Harus ada planning sebenarnya ya kan. Tapi juga kita harus tahu satu hal, teman-teman. Yang pertama adalah kita nggak boleh berserah sing Nggak ngapa-ngapain itu nggak boleh bahkan ya kan. Iya memang kita harus berserah dalam artian kita harus tahu kehendak Tuhan ya kan. Tapi kita nggak boleh sampai nggak ngapa-ngapain itu nggak boleh. Waktu itu memang Tuhan punya kuasa penuh ya kan. Kita sebagai pengelola ya kan. Nah kita mengelola dengan cara apa? Kita tahu bagaimana planningnya, ya kan tadi udah dijelaskan nih, merencanakan dan tahu tujuan akhirnya apa, ya kan. Kalau sampai kita nggak tahu tujuan akhirnya apa, ya itu akan jadi penyesalan pada ujungnya ya kan. Kalau misalkan kita sudah tahu, contoh nih, di waktu-waktu ini aku sedang menjadi seorang siswa SMA, itu contoh, misalnya teman-teman yang di rumah yang lagi SMP atau SMA, ya kan. Harusnya juga kita juga belajar, kita juga harus tahu bahwa Tuhan yang punya waktu itu. Kita, teman-teman, kita adalah seorang pengelolanya. Dengan cara apa? Ya udah kita harus belajar dengan giat, ya kan? Belajar semaksimal mungkin. Sulit memang iya, gitu. Tapi mengusahakan yang terbaik, ya kan? Ujungnya apa? Ujungnya supaya ya simple aja, kita punya hasil yang bagus, misalkan nilai yang baik, ya kan, nilai yang baik. Kemudian ujungnya lagi apa? Supaya orang lain tahu bahwa, ini ternyata anak Tuhan kayak gini ya, jompolan kayak gitu. Itu satu hal yang mudah sebenarnya, mudah dalam artian yang simple kan. Kita harus tahu siapa sih yang punya waktu itu, kita sebagai pengelolanya mempertanggungjawabkan seperti apa ya, kita harus punya nih planningnya. Planning yang jelas, tujuan yang jelas, agar akhirnya nanti tujuan akhirnya kita nggak jadi batu sandungan, akhirnya nggak punya penyesalan, akhirnya kita punya yang namanya tujuan yang jelas dan bisa jadi berkat bagi orang lain. Pasti. Kalau misalkan nyambung sama poinnya Adi ya, saya pernah dengar kisah teman saya yang dia menyesal karena dia nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin di antara teman-teman itu ada yang satu angkatannya itu jadi anggota kedinasan, entah itu TNI, Polri, dan lain sebagainya ya. Dan itu kan kalau misalnya teman-teman tahu kan dia harus mempersiapkannya jauh sebelum dia masuk ke sekolah itu kan. Jadi semenjak dia SMA kan, bahkan sejak dia kelas 2 atau kelas 3, saya tuh punya teman satu angkatan dulu itu, yang dia itu dari kelas 2 SMA itu udah rajin banget gitu loh. Maksudnya yang dia olahraga pagi, terus dia jaga pola makannya, terus itu kan ya saya nggak tahu sih alurnya seperti apa, cuman yang saya tahu selain dari fisik yang dinilai kan dia juga nilai akademisnya kan, akademisnya dinilai juga, dan dia setelah lulus SMA dia ikut tes itu, dia itu saya pernah inget dia menyesal banget karena ada satu poin fisik yang dia nggak latih, akhirnya dia nggak lolos di situ. Dan itu teman saya tuh yang cerita sampai, coba ya kalau misalkan dulu itu aku benar-benar ngelatih fisikku. Saya lupa poin apa, cuman memang dia nggak latihan satu fisik itu. Akhirnya dia nilainya jatuh di poin itu. Dan akhirnya ya mungkin dicoba lagi di tahun berikutnya atau tahun selanjutnya gitu. Kan kalau misalkan nggak lulus di tahun ini kan dia harus ngulang lagi di tahun selanjutnya kan. Yang saya lihat ketika dia menyesal tuh, saya inget banget teman saya yang itu. Dia benar-benar yang, coba aku dulu itu latihan kayak gini, pasti tahun ini tuh aku udah masuk tuh gitu. Ya kan? Dan kan kita menghindari yang namanya rasa penyesalan itu tadi kan.
Makanya kita harus punya yang namanya planning. Dan planningnya selama planning kita sesuai dengan apa yang jadi maunya Tuhan dan tentunya memuliakan nama Tuhan, itu planning yang benar dan baik gitu. Ya, betul. Dan sebuah rahmat loh ya, kita menjadi manusia, kita ini dipasrahi nih sama Tuhan itu menjadi pengelola waktu ya kan, waktunya Tuhan. Dan itu adalah rahmat yang bukan berkat yang menye-menye atau berkat yang kecil-kecil, tapi berkat yang luar biasa banget. Bukan yang biasa-biasa berarti ya? Berarti Tuhan itu percaya kan sama kita. Kok sampai diserahin tanggung jawab sebagai pengelola, dan kita juga sebagai pengelola itu harusnya kenal siapa yang memberi tanggung jawab kita, yaitu Tuhan. Dan kita juga harus bisa menjaga kepercayaan Tuhan karena kita sebagai pengelola. Kita harus menjadi orang yang terpercaya itu. Ya, benar-benar. Emang kalau kita sudah tahu ini kita perannya sebagai apa ya kan, pengelola, terus kemudian kita merencanakan dengan baik dan hasil akhirnya itu istimewa gitu ya kan. Itu akan jadi apa ya? Jadi satu hal yang bisa memberkati orang lain. Orang lain bahkan kagum dan sampai lihat, ini anak Tuhan kayak gini ya. Dulu tuh SMA gue ingat. Dulu SMA itu kan UNAS ya dulu ya. Namanya apa ya? Ujian nasional. UN ya, ujian nasional gitu kan. Nah, itu teman-temanku di SMA itu jadi lulusan terbaik dengan Danem. Danem ya namanya dulu ya. Apa ya? Nilai ujian nasional terbaik sekota Batu. Wow. Pasti dia ke Singapura itu ya. Betul. Iya benar. Masih ada kok orangnya ya kan. Dan sekarang puji Tuhan. Dan sekarang dia pendidikan dokter. Saya yang tahu itu kan langsung diumumkan itu kan. Bahkan di salah satu tempat les-lesannya itu dibikinkan apa namanya? Baliho ya. Baliho. Iya betul. Iya kan? Ya di depan les-lesan papan spanduk lah ya. Itu ngomongin kalau namanya teman saya ini jadi penerima. Jadi lulusan terbaik dengan nilai ujian nasional terbaik sekota Batu. Itu kalau orang lihat itu punya ini juga, keren yo. Nah, itu kan, tapi kan ya kita tahu kalau dia tuh juga merencanakan planningnya tuh juga nggak UNAS 2 bulan lagi, 1 bulan aku akan belajar giat gitu kan, enggak. Itu memulai sudah lama pastinya ya kan, sudah lama dengan planning yang baik gitu kan, sudah lama dan tahu hasil akhirnya mau seperti apa gitu kan ya. Dia mengelola waktu dengan baik, ujung-ujungnya gitu. Namanya anak ini nilai terbaik. Keren sih. Orang yang nonton, orang yang lihat aja kayak kagum loh Bang. Iya betul. Iso sau pangarengmu ini hari ini. Iya. Kok aku gak iso nang Singapura gitu ya. Enggak ya. Wah, tapi kayaknya semoga teman-teman nangkep ya poin yang sudah kita seberangkan sore hari ini tentang bagaimana caranya kita mengelola yang namanya waktu itu tadi yang anugerah dari Tuhan gitu kan ya. Dan sepertinya kita setelah ini mau bahas sedikit lagi. Tapi kita mau jeda dulu sebentar ya. Boleh. Kita mau dengarkan sesuatu yang lewat ini, nyebrang lagi ya kayaknya ya. Nyebrang lagi gak ini? Sambil gandengan ya. Sepanjang jalan gak usah nyanyi. Tetap di FM Radio ya.
Oke, jadi ada beberapa langkah nih. Aduh. Gak usah Iya, langkahnya ketatap. Barusan mau ngomong langkah, udah gitu. ketatap, cetek. Gimana Mas Theo? Jadi ya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu nih Ya. sedemikian rupa sehingga bisa maksimal lah untuk kemuliaannya Tuhan itu ada 6 langkah nih. Waduh. Mungkin Mas Adi tahu juga nih ada 6 langkah. Aku taunya 1000 langkah. Anlin. Iya. Oh, Aku tanya 5 langkah. dari rumah. Tapi ini ada 5 ditambah 1. Ada 6 jadinya. Oke. Jadi yang pertama, bagaimana ada 6 prinsip kita untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Yaitu pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Dan juga tujuan akan menentukan hasil. Jadi kita tahu nih, goalnya kita kemana, arahnya kemana, titik sampainya itu kemana. Jadi kita bisa tahu nih. Dan juga bisa mempengaruhi kinerja kita seberapa ngotot sih gitu kan. Yang kedua, milikilah rencana atau planning yang rinci. Karena tadi kita juga udah bahas nih tentang planning gitu kan. Yang ketiga, buatlah daftar kerja setiap hari. Jangan sekaligus tapi hari demi hari. Belajar mulai dari hari ini apa yang ingin kita selesaikan, besok apa yang ingin kita selesaikan. Betul. Ada lagi pastinya kalau kita harus tahu nih planningnya. Tetapkan juga kita mesti harus tahu tentang prioritasnya juga ya kan. Oke. Tetapkan prioritas apa sih yang lebih penting saat ini ya kan. Kita harus tahu dan pastinya harus dikerjakan nih gitu kan ya. Dan selanjutnya juga kurangilah hal-hal yang kurang bermanfaat ya kan. Iya. Kurang bermanfaat, yang enggak produktif. Akhirnya kalau misalnya kita mengerjakan yang enggak bermanfaat ya akhirnya buang-buang waktu aja ya kan. Sama aja kita bukan jadi sarjana manajemen waktu tuh akhirnya ya. Dan yang terakhir juga stop menunda-nunda. Nah, lakukan sekarang ya kan. Kita udah tahu nih mau apa, planningnya sudah jelas ya kan. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kalau kita menunda-nunda bahkan ya habis tuh waktunya akhirnya. Mau kapan lagi gitu. Oh gitu. Sudah nih 6 langkah nih. Sudah. Yaudah kita pulang sekarang yuk. Enggak dong. Oh enggak. Tapi tunggu. Aku jadi inget aku punya satu ilustrasi nih. Woi, ilustrasi. Tuh kebanyakan. Kayaknya kalau misalkan siapapun yang duduk di sini akan banyak cerita kisah-kisah kayak gitu nggak sih? Iya betul. Makanya saya pindah sini. Ini aku punya sebuah ilustrasi nih ya. Ini tapi cuman ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi dikisahkan waktu itu di sebuah pulau ada penghuninya nih. Yaitu cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Oh, sifat-sifat gitu ya? Ya, terus pada suatu hari ada bencana alam yang melanda pulau itu. Dan akhirnya dari bencana alam itu tadi, pulau itu akan tenggelam karena hujan turun lebat sekali dan akhirnya pulau itu akan tenggelam hari demi hari. Nah, cara untuk mereka bisa selamat adalah mereka harus menyeberang ke pulau yang lain. Dan di situ hanya satu orang yang dia nggak punya perahu nih, si Cinta. Akhirnya Cinta minta tolong sama kekayaan nih. Waktu itu kekayaan lewat sama perahunya. Cinta tanya, kekayaan tolong dong bawa aku buat bisa nyeberang ke pulau itu biar aku nggak tenggelam di sini. Si kekayaan bilang, waduh sorry ya Cinta ya, ini perahuku udah banyak banget sama harta karun nih, harta-hartaku nih. Gak bisa aku buat ngangkut kamu, udah ya aku duluan ya. Oke, Cinta masih diam di pulau itu tadi. Sedangkan air semakin naik kan. Habis itu datang lagi kegembiraan waktu itu. Kegembiraan datang bawa perahunya kan. Nah, waktu itu Cinta minta tolong lagi nih. Kegembiraan, tolong aku dong, aku udah mau tenggelam nih di pulau ini. Cinta, aduh maaf ya Cinta, aku terlalu gembira karena aku dapat perahu ini. Sorry, aku ninggalin kamu dulu. Ditinggal lagi sama kegembiraan. Datang lagi nih temannya Cinta nih, kesedihan, sama bawa perahunya. Si Cinta minta tolong lagi, kesedihan ayo dong tolong aku biar aku bisa sampai ke pulau itu. Si kesedihan cuman bales, Cinta maafin aku ya, aku cuma sedih, aku di sini sendiri. Udah tungguin ya. Nanti pasti ada yang nolong kok. Akhirnya kesedihan pergi juga ninggalin Cinta. Datanglah ini si kecantikan, perahu nih, bawa nih. Kecantikan, tolong aku dong. Aku mau nebeng nih sama kamu buat ke pulau selanjutnya. Hi Cinta, kamu kan kumuh, basah. Aku gak mau sama kamu. Akhirnya si kecantikan sama perahunya pergi juga tuh dari pulau itu.
Dan pada waktu itu si Cinta akhirnya kan bingung nih. Aku harus ikut perahunya siapa? Akhirnya ada satu sosok orang tua bersama perahunya mendatangi Cinta waktu itu. Si Cinta diraih tangannya, terus habis itu ayo saya antar kamu ke pulau yang aman biar kamu nggak tenggelam di sini. Si Cinta langsung dengan semangatnya dong naik perahu bapak tua ini. Terus menyeberanglah mereka ke pulau yang aman. Sampai di pulau karena Cinta terlalu senang dan dia sudah sampai di pulau yang aman tadi, Cinta nanya ke penduduk sekitar. Sebetulnya siapa ya bapak tua tadi yang nolong saya? Penduduk sekitar bilang, itu adalah waktu. Loh, Cinta nanya dong, kenapa kok waktu yang nolong saya? Dijawab dong, karena cuman waktu yang tahu seberapa besar nilai cinta itu. Wih. Iya. Memang cuma waktu ya yang tahu. Waktu ya. Iya. Seberapa besar cinta itu ya kan. Kekayaan? Nggak bisa. Kecantikan? Nggak bisa. Kegembiraan sejenak? Kesedihan apalagi ya. Apalagi yang Cuman waktu ya. Cuman waktu. Semua karena cinta memang ya. Semua. Enggak usah nyanyi. Ya ampun. Semoga ilustrasi ini masuk ya sama tema yang kita bahas hari ini ya. Iya, betul. Tapi memang kalau kita harus kita belajar banyak hari ini ya kan tentang waktu, ya kan tentang waktu pastinya juga. Poin pentingnya adalah kita harus tahu ya kan bagaimana waktu itu terus berjalan, jangan sampai kita pergunakan waktu untuk hal yang sia-sia ya kan. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Iya. Tahu tujuannya dan lakukan dengan cinta pasti. Iya, betul. Dan kalau misalkan kita sudah tahu cintanya kita sama Tuhan ya berarti kita selalu excited buat menghabiskan waktu kita bersama dengan Tuhan dong. Bener. Caranya gimana nih? Caranya gimana Mas? Mbak, gimana? Kamu masih mau pengumuman yang pertama kan? Enggak. Kenapa? Aku cara mempertajam cintanya lewat sehari-hari kita itu lewat apa? Oh, nanya. Iya, nanya. Aku kira mau sekalian disikat pengumuman. Kenapa sih pakai dilempar-lempar? Nggak hafal. Oke. Ya tapi teman-teman semuanya tetap bisa mempergunakan waktu yang ada setiap harinya. Tentunya ada renungan yang bisa dibaca sama teman-teman semuanya di elohim.id. Renungan itu buat umum, buat anak-anak ada dan juga buat pemuda remaja juga ada. Bisa didengarkan setiap hari tentunya. Oh gitu dong. Oke. Dan jangan lupa nih besok jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu jam 6 pagi dengan protokol kesehatan kita ada ibadah tatap muka di gedung gereja kita sama dilanjutkan nih jam 8.15 di channel YouTube-nya Elohim Ministry ada Sunday Funday buat teman-teman sekolah minggu semuanya. Iya. Ya, dan juga kita belajar mempergunakan waktu yang baik pastinya di pagi hari, setiap hari Senin, Rabu dan juga hari Jumat ada doa pagi jam 5 pagi pastinya ya kan. Hari Senin jangan lupa kita ini ya berpuasa ya, ada doa untuk bangsa, doa untuk generasi-generasi muda gitu. Kita berdoa di hari Senin. Tapi nambahin loh Mas Adi, sekarang itu di doa pagi setiap hari Senin, Rabu dan Jumat bisa disaksikan dan diikuti sama teman-teman live streamingnya via Facebook ya. Oh, betul. Facebooknya Elohim Ministry. Menarik ya. banget. Iya. Facebooknya GPDI Elohim Batu. Tuh, sudah punya Facebook ya kan, punya Instagram, YouTube, Spotify. Kita hadir dengan layanan suara saja tanpa muka. Asik. Center kali. Kita hadirin layanan suara aja. Suara aja. Tapi teman-teman bisa akses nih kita kalau nggak cuma Sabtu aja. Bisa teman-teman akses setiap hari nih di channel Spotify-nya Elohim Ministry, ada di Elohim Radio kalau nggak salah. Ada nih. Kita versi suaranya aja. Kalau nggak suka nih lihat muka saya lagi kan. Pakai kacamata hitam terus kenapa sih? Nah, ini normal. Kayak itu setiap pakai kacamata itu merem. Enggak, ternyata sudah terjawabkan ya. Terjawab. Melek ya. Saya dikirain Ian Kasela. Wah. Aduh. Tapi tetap gak boleh bosen. Untuk setiap hari Sabtu 4:30 sore di channel YouTube Elohim Ministry Radio 4:30
5 sore. Nah ya, Yes, Iya, pasti betul. ya selalu kita hadir untuk kita sharing-sharing bareng ya kan, membawa setiap obrolan-obrolan anak muda Kristen pastinya Iya, ya kan. betul dong. Kita belajar bareng, sharing bareng. Nah siapa tahu kita bisa memberkati orang-orang sekitar kita. Iya, betul banget. Dan tentunya nanti minggu depan kita akan hadir lagi menemani Sabtu sore kalian tentunya ya, dengan membawakan tema-tema yang hangat, tema-tema yang menarik, tema-tema yang baru lagi. Tambahin dong. Tema-tema yang tematik ya kan. Oke. Tema-tema yang menarik untuk teman-teman semua. Oke deh, tentunya kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Tetap di YouTube channelnya Elohim Ministry, dan kita akan kembali lagi minggu depan di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Souls for the Kingdom. Sampai jumpa. Here we go. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah.